Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1401, lempar dia keluar. Orang ini tampak miskin, dan tidak ada barang yang berharga di tubuhnya. Pengamatan dari kata-kata dan ekspresi perlu dilakukan oleh mereka para manajer meja depan. Bukan karena merendahkan orang lain, tetapi Thomaskin benar-benar tidak pantas dihargai. Minta maaf. Permintaan maaf tidak dihitung, harus berlutut meminta maaf. Jilat sepatu pacarku hingga bersih. Kalau tidak, ini tidak akan pernah berakhir. Carson memarahi dengan marah. Carson, begini saja. Bisakah kamu memberiku muka? Semua adalah kenalan lama, beda status, beda wawasan. Di aula aku ini, jika dia menjilat sepatu di tempat, itu tidak terlalu sedap dipandang juga. Hahaha. Biar dia berlutut untuk mengakui kesalahan padamu, bagaimana menurutmu? Kata manajer meja depan sambil tersenyum. Nolke, ini hanya karena kamu, kalau tidak hari ini orang ini tidak ada habisnya. Carson menepuk bahu manajer meja depan dan berkata, "Untuk apa kamu masih linglung? Aku sudah meminta keringanan untukmu dengan Carson. Kamu tidak perlu menjilat sepatu, berlutut minta maaf. Masalah ini selesai, cepat, jangan lupa untuk membayar ganti rugi untuk sepatu. Nona, berapa harga sepatumu?" 28.000 yuan. Aku baru membelinya kemarin sore dan aku memakainya untuk jamuan hari ini. Ini mana bisa dipakai lagi, bikin keki saja. Gabriela yang berkata dengan tangan disilangkan. Sungguh sial bertemu dewa musibah saat keluar rumah. Kamu dengar, 28.000 yuan, bayar ganti rugi, bersujud untuk meminta maaf, dan masalah ini dilupakan. Jika tidak, jika Carson benar-benar perhitungan denganmu, aku tidak dapat membantu kamu. Manajer meja depan menunjuk ke Thomaskin dan berkata, "Apakah kamu berbicara dengan aku? Mau bayar, kamu saja yang bayar. Mau bersujud, kamu saja yang bersujud. Pernahkah kamu mendengar bahwa pelanggan adalah raja? Aku datang ke tempat kalian dengan membayar, kamu menganggap pelanggan sebagai apa? Dasar belagu. Siapa kamu?" Thomaskin mencibir, menatap manajer meja depan. "Apa kamu melihatnya? Bocah ini hanyalah orang yang susah dihadapi, tidak tahu diri saat dihargai orang. Jangan bilang aku tidak memberimu muka, John. Sekarang wajah kita diperlakukan seperti sol sepatu, wah kakak." Carson berkata sambil tertawa aneh. "Sial, bocah, siapa bos kamu? Berani berbicara dengan Kak John seperti ini. Aku rasa kamu bosan hidup, kan? Aku sudah mengawasi tempat di sini selama 7 atau 8 tahun. Aku ingin diam, tapi apa kamu mencari kematian? Minta kamu berlutut ke Carson, apakah kamu masih belagu?" Menarik, sangat menarik. John juga bersikap aneh dan menilai Thomaskin. Bocah ini benar-benar tidak sabar untuk mati. Dia membuat masalah di tempat dirinya, tidak ada orang kedua seperti ini di kota Kingfeng. "Kemari, El." John melambaikan tangannya, dan 4 penjaga keamanan di pintu bergegas mendekat. "Keluarkan dia dan pukul dia sampai mati," John berkata dengan ringan. Keempat satpam itu tersenyum penuh arti. Mereka sudah lama tidak bertemu dengan siapapun yang berani membuat masalah di hotel luksuri. Mereka merasa gatal di tangan akhir-akhir ini. Bukankah seseorang datang mengantarkan diri sekarang? "Ayo, nantikan saja, manajer." Keempat penjaga keamanan menuju Thomaskin dengan bersemangat. Mereka semua adalah pemain yang dipilih dengan hati-hati. Hampir semuanya pensiunan dari tentara, dan mereka semua sangat terampil. Thomaskin mencibir, matanya dingin, tinjunya dan kakinya melayang keluar. 4 penjaga keamanan yang datang dilempar ke lantai sebelum 1 putaran. Untuk memukul ular harus diincar kelemahannya. Hal yang sama berlaku untuk manusia. Thomaskin memukul mereka di titik mematikan.
meskipun tidak akan terbunuh, namun langsung kehilangan kekuatan bertarungnya, terbaring di lantai dan mengejang seperti babi mati. Kamu. John tidak menyangka bahwa Thomas Keane seorang pesilat. 4 penjaga keamanannya termasuk yang terbaik, dan terlempar ke lantai begitu bertemu dengannya. Dia bahkan tidak melihat gerakan Thomas Keane. Benar-benar orang yang kejam. Apa yang ingin kamu lakukan? John tidak menyangka Thomas Keane akan melangkah maju, tanpa sadar hatinya terusik, memegang belati di tangannya, dan langsung menyikat. Dasar tidak tahu berterima kasih. Thomas Keane meraih pisau itu dengan tangan kosong. Selama serangan balik, dia menusuk telapak tangan John, dan teriakan bergema di seluruh aula. Ditemani oleh teriakan John, semua penjaga keamanan bergegas datang pada saat ini, dan lebih dari 30 orang mengepung Thomas Keane. Melihat adegan ini, Carson juga tanpa sadar mundur 2 langkah. Orang ini gila juga, tapi dia pasti akan mati jika membuat masalah di hotel luksuri. Bocah, bunuh aku kalau punya nyali. Biar bagaimanapun, John sudah berkelut di masyarakat selama bertahun-tahun, dan dia menderita iuka yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia gangster, dia telah melihat adegan apapun. Kalau tidak mungkin bergaul dengan manajer meja depan hotel luksuri. Ini adalah bagian depan dari hotel luksuri. Aku belum pernah melihat permintaan yang begitu aneh. Thomas Keane tersenyum sedikit, dan membelah telapak tangan John dengan belati dengan ringan. Sakit di hati membuat John hampir pingsan. Bocah ini terlalu kejam, kan? Bahkan Gabriela Yan dan Carson tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka ketika melihat adegan ini. Anak ini terlalu menakutkan, membunuh dan meminum darah tanpa perubahan ekspresi. Cepat pergi. Carson tahu bahwa tidak ada cara untuk memperbaiki keadaan hari ini, dia tidak ingin terlibat di dalamnya, jadi dia melarikan diri bersama Gabriela Yan. Kamu tidak bisa melarikan diri. Di hotel luksuri kamu bersikap liar, aku tidak percaya kamu bisa pergi hidup-hidup. John gemetar, tetap tidak ingin menundukkan kepalanya. Begitu banyak orang, mau kemana? Bengong apa kalian, maju. John meraung, dan lebih dari 30 penjaga keamanan bergegas maju. Thomas Keane memegang belati di tangannya, dan cahaya dingin muncul tiba-tiba, seolah-olah memasuki tempat tiada siapapun. Lebih dari 30 penjaga keamanan, yang tampaknya penuh sesak, benar-benar menghalangi jalan Thomas Keane, tetapi tidak menyangka jurus Thomas Keane lebih menakutkan. Ada lebih dari 30 orang, semuanya terluka parah oleh belati, dan mereka jatuh ke lantai. Banyak pelanggan dan pelayan menutup mata. Mereka belum pernah melihat pemandangan sebesar ini. Lebih dari 30 orang semuanya berdarah. John juga sedikit kering lidahnya, dan dia terus mundur, menatap Thomas Keane dengan dingin, bermain drum di dalam hatinya. Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan? John jatuh ke lantai, memegangi tangannya, masih berdarah, dan sangat menggenaskan. Aku yang seharusnya bertanya kepada kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah ini cara kamu memperlakukan tamu kamu? Thomas Keane menyipitkan mata dengan dingin, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berani menatapnya. Nak, aku, John, mengaku kalah hari ini, tapi jangan biarkan aku bertemu denganmu di kota King Feng, jika tidak, bahkan Raja Surga tidak akan bisa menyelamatkanmu. Bibir John berwarna ungu, dan wajahnya biru. Oke, hari ini aku tidak pergi kemana-mana, hanya menunggumu di sini. Aku suka menyelesaikan masalah langsung hari itu juga dan tidak suka berbelit-belit. Aku juga pendatang baru. Karena urusan hari ini sudah begini, maka aku akan menemanimu untuk bersenang-senang. Thomas Keane tidak terburu-buru. Ini adalah daerah kekuasaan Kisentong, biar dia yang bersihkan sebentar lagi. Setibanya di Provinsi Engsi, langsung dicegat. Kisentong pasti yang disalahkan. Bagus, bagus. Tunggu aku, kamu punya nyali. John dengan sederhana membungkus tangannya, wajahnya kejam, mengeluarkan ponselnya,
dan membuat 3 panggilan berturut-turut. Dengan marah dan penuh kebencian, dia ingin menelan Thomas Kin hidup-hidup dan memakan dagingnya. Hei, Luka, cepat kemari dan bawa lebih banyak orang, ya. Di hotel luksuri, seseorang membuat masalah di tempatku. Jangan tunda, kamu tidak akan melihatku jika kamu terlambat. Sial. Bahkan jika kamu berada di dalam rahim ibumu sekarang, cepatlah kemari. Setelah panggilan, mata John menjadi lebih licik, tangannya terbelah, perhitungan ini pasti tidak akan dilepaskannya. Sekarang bukan hanya keluhan antara Carson dan dia, reputasinya di hotel luksuri dan iuka-iukanya tidak memungkinkan dia untuk menundukkan kepalanya. Dalam pertempuran ini, dia ingin memberitahu orang-orang di kota Kingfeng bahwa dia, John, masih merupakan pria kejam yang membantai 10 jalan sendirian. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.